Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai file JSON. Nah, file JSON ini singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, apa sih sebenarnya file JSON ini? Sebelum kita praktek untuk codingnya ya, bagaimana kita membuat, bagaimana kita menggunakan file JSON gitu ya. Kita pahami dulu pengertian JSON itu apa sih, penggunaannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas mengenai Traveloka nih, gambaran dari sistemnya Traveloka, di mana dia mengumpulkan informasi dari maskapai, dari kereta api, hotel, macam-macam kan gitu. Nah, sistem yang terjadi adalah di tengah-tengah mereka ada API atau Application Programming Interface yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam proses ini berarti ada pertukaran data di antara Traveloka dengan AirAsia, dengan Garuda maupun dengan kereta api ataupun dengan yang lainnya gitu. Nah, file yang ditukarkan itu ya atau apa ya? Ya pertukaran data itu menggunakan file dengan format JSON gitu ya. Nah, karena memang untuk berkomunikasi kan kita dengan API kita nggak merhatiin Traveloka ini mau dibangun pakai bahasa pemrograman apa, AirAsia mau dipakai bahasa pemrograman apa atau sistemnya apa gitu. Jelas mereka akan memungkinkan memakai sistem yang berbeda kan. Nah, makanya untuk bisa berkomunikasi harus ada sesuatu yang sama atau disepakati atau yang bisa dimengerti bareng gitu. Nah, dia adalah file JSON ini gitu. Oke, pengertiannya adalah JSON ini singkatan untuk JavaScript Object Notation. Ini adalah sebuah format untuk berbagi data. Seperti dapat kita lihat dari namanya, JSON ini diturunkan dari bahasa pemrograman JavaScript. Sesuai namanya kan JavaScript Object Notation. Namun format ini juga nggak cuman bisa dipakai di JavaScript, tapi semua bahasa pemrograman bisa pakai ini gitu ya. Hampir semua. Gitu kan. Nah, si file JSON ini adalah format pertukaran data tekstual yang sangat ringan. Sintaksnya sederhana dan jelas bila dibandingkan dengan XML. Jadi dulu itu yang hits ya, yang sering dipakai itu format datanya XML. Cuman sekarang banyak yang pakai JSON gitu karena memang sintaksnya lebih sederhana. Nanti kita lihatlah perbandingannya seperti apa, kita lihat. Lalu si JSON juga dapat digunakan pada beragam bahasa pemrograman, tidak bergantung pada satu bahasa pemrograman ya. Lalu dibuat berdasarkan format objek pada JavaScript. Nah, ini teman-teman ingat-ingat lagi ya bagaimana sih membuat sebuah objek di JavaScript biar nggak kebingungan gitu. Saya nggak akan jelasin soal JavaScript soalnya di sini ya. Ya meskipun ada beberapa nanti kita akan praktek menggunakan JavaScript. Tapi untuk dasarnya, untuk detailnya bisa teman-teman pelajari sendiri gitu. Lalu file JSON ini digunakan juga untuk file konfigurasi, biasanya dalam framework apa gitu ya, atau di macam-macam ya. Untuk konfigurasi biasanya pakai file JSON, cuman banyak yang tidak menyarankan hal ini karena file JSON ini tidak mendukung komentar gitu. Sedangkan untuk file konfigurasi, kalau konfigurasinya itu panjang misalkan isinya, untuk memudahkan orang lain mengembangkan atau memakai itu biasanya dikasih komentar gitu, biasanya gitu. Tapi kalau ada yang pakai juga nggak masalah gitu. Lalu tipe file JSON ini memiliki ekstensi .json, dibaca JSON gitu ya. Lalu format JSON dibuat dan diusulkan oleh Douglas Crockford. Beliau ini ahli JavaScript ini. Oke. Untuk sintaks dan strukturnya, objek JSON ini format data key value ya, dan biasanya dituliskan dikurung dengan kurung kurawal atau dirender di dalam kurung kurawal. Saat kita bekerja dengan JSON, kita akan sering melihat objek JSON disimpan di dalam sebuah file .json. Tapi ini mereka juga dapat disimpan sebagai objek JSON atau string di dalam sebuah program. Itu ya. Nanti kalau codingnya nantilah kita belajar ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini sintaks dan strukturnya kayak gini. Jadi pasangan antara key dan value. Cara penulisannya ini biasanya untuk kalau objek JSON ini pakai kurung kurawal nih. Lalu berikutnya diikuti dengan pasangan key value. Ini ya. Key-nya ini harus
update dengan petik 2, value-nya kalau dia string pakai petik 2, kalau dia boolean atau misalkan dia number atau yang lain, dia tidak perlu petik 2. Lah, untuk memisahkan antara key dan value ini dikasih titik 2 nih. Gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya nih, misalkan saya nulis nih first name semi gitu, last name suck. Untuk misalkan datanya ada banyak, bisa dipisahkan dengan koma nih di belakangnya nih. Gitu ya. Oke. Nah, si value di JSON ini apa aja sih yang disupport atau yang yang bisa dipakai untuk menjadi sebuah value di JSON? Nah, yang pertama adalah string. String ini bisa teks, bisa Unicode, dan dibungkus menggunakan petik 2. Ini string nih. Selanjutnya ada numbers. Bisa integer, bisa float, gitu ya. Atau objek. Nah, objek ini enaknya JSON itu kita bisa bikin objek di dalam objek gitu. Jadi objeknya bisa bikin objek bersarang, banyak banget juga bisa gitu. Nah, yang namanya objek di dalam JSON harus diawali dan ditutup dengan kurung kurawal, lalu di dalamnya ada pasangan key dan juga value yang dipisahkan dengan titik 2. Berikutnya, value yang bisa dipakai adalah array. Nah, ini juga menarik nih. Kalau array, kita buka dengan kurung siku. Ya, buka kurung siku, tutup kurung siku, atau di-update dengan kurung siku gitu. Nah, untuk value-nya bisa dituliskan banyak, dan kalau banyak dipisahkan dengan koma gitu. Nanti kita praktek. Ini kita juga bisa bikin nih, misalkan objek di dalam array di dalam objek, gitu juga bisa di file JSON gitu. Berikutnya ada booleans, bisa true atau false gitu. Dan yang terakhir ada null. Jadi memungkinkan kita value di dalam JSON itu nilainya null itu juga bisa. Gitu ya. Nah, penulisan file JSON ini sering kali itu dituliskan ya dalam beberapa baris. Misalkan untuk nama Fajar Rahman Hariri, umurnya 17. Ini 17 kan number, nggak perlu petik 2. Name, misalkan name-nya itu sebagai string, ya harus ada petik 2 gitu. Tapi kalau mau dituliskan dalam satu baris seperti yang di bawah ini juga nggak masalah nih. Karena memang file JSON itu tidak memperhatikan spasi gitu. Cuman kalau data kita banyak, terus bersarang, misalkan kayak tadi ya, array di dalam objek dalam array, atau objek dalam objek, dan sebagainya, memudahkan, lebih mudah itu kalau kita tulis dari beberapa baris gitu. Karena pengecekannya lebih mudah, untuk melihatnya juga lebih mudah gitu. Meskipun kalau mau yang suka dengan satu baris ya monggo silahkan, nggak ada yang larang juga sih. Nah, ini perbedaan antara JSON dan juga XML dari segi penulisan. Ini sama-sama data user. Kita sama-sama menyimpan data user. Yang bagian ini, kiri ini pakai JSON. Kalau yang ini pakai XML. Kalau kita lihat sekilas, itu jauh lebih sederhana JSON. XML ini lebih duplikatif gitu. Kalau yang terbiasa dengan HTML itu kan mirip ya, di sini ada tag pembuka dan juga tag penutup gitu. Ini pasti kita ribet ya, kita harus nulis username lalu ditutup lagi tagnya, untuk masing-masing data juga gitu. Jadi lebih duplikatif dan kita menulis lebih banyak. Otomatis dengan data yang sama ya kan, isinya kan karakternya jelas banyakan XML kan. Jadi otomatis file yang dihasilkan akan jauh lebih besar si XML ini gitu. Ya, kalau mungkin datanya cuma beberapa 10, 20 mungkin nggak kerasa, tapi kalau datanya banyak ya, jutaan atau triliunan, terus yang akses orang banyak, nah kita kan harus mempertimbangkan itu juga gitu. Kayak gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang lebih memakai JSON daripada XML. Meskipun masih ada juga yang pakai XML gitu. Ya. Terus enakan yang mana ya? Ya kita harus tahu kalau kita ngebangun sistem atau aplikasi, kita perhatikan aja nih enakan pakai mana. Saya nggak ngomong enakan JSON dan XML. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat enakan XML nih karena bla bla bla, yaitu pendapat mereka gitu. Jadi
kita juga harus memperhatikan kita membangun sistem itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, lalu memutuskan kita mau pakai JSON apa XML gitu ya. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita praktek untuk membuat file JSON nih. Nah, sebelumnya jangan lupa buat menjalankan exam kita ya. Oke, ini kita jalankan aja Apache sama MySQL-nya. Nanti karena kita akan ngambil dari database juga. Oke, setelah itu kalian buat folder ya untuk untuk kerjaannya kalian ya. Kita jadikan di satu folder. Misalkan nih, taruh di exam, terus taruh di htdoc, lalu misalkan namanya API strip Fajar atau nama kalian terserah ya. Nah, ini memudahkan kita aja sih. Mau pakai lain juga nggak masalah, cuman lebih enakan gini lah, kita kan sama-sama belajar gitu. Oke, lalu di dalamnya bikin folder lagi dengan nama JSON gitu ya. Oke, setelah itu folder ini kita buka di text editor kita. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau pakai yang lain juga silahkan ya. Lalu untuk misalkan pakai Visual Studio Code, lalu extensionnya mau diinstal apa aja sesuai kebutuhan teman-teman, ya monggo silahkan gitu. Kalau saya ada beberapa juga nih yang sudah saya install nih kan extensionnya gitu. Oke, langsung aja kita open folder. Misalkan kita taruh di CXA, lalu di htdoc API Fajar gitu, API Fajar JSON gitu. Oke, kita buka nih. Oke, pertama kita akan praktek ngebuat sebuah file JSON nih. Misalkan kita kasih nama coba atau data lah, kita kasih data lah. Misalkan kita kasih nama data.json. Oke, saya gedein dulu. Misalkan ini awal. Format penulisan di JSON ini kan pasangan antara key dan value gitu. Misalkan ini key, lalu petik 2 value kayak gini. Nah, ini adalah sebuah file JSON yang valid sih sebenarnya, karena sudah sesuai dengan formatnya gitu. Misalkan kita bikin aja data diri kita gitu. Misalkan ini nama, lalu isinya ini Fajar. Lalu value berikutnya ada misalkan umur. Umur kan kita angka kan. Jadi kalau angka nggak perlu ada petik. Misalkan umur saya 17 tahun. Lalu misalkan ini kan data mahasiswa gitu. Misalkan NIM gitu. Terus semua aja lah, NIM. Misalkan NIM-nya aja ya. Oke. Berikutnya misalkan semester gitu. Atau enaknya ya. KKN atau status aja, status. Status itu misalkan status misalkan aktif gitu. Lalu berikutnya misalkan kita seperti kita bahas tadi ya, kita mau isinya ini sebuah array gitu. Misalkan misalkan hobi gitu. Hobi misalkan isinya array nih. Hobinya misalkan Fajar hobinya ngaji nih. Lalu sodakoh. Oke. Selanjutnya misalkan kita isi dengan objek gitu. Misalkan ini kan kita sudah di dalam objek JSON, kita isi dengan array dengan array. Lalu kita coba isinya juga objek. Misalkan pembimbing. Kalau mahasiswa kan ada pembimbing ya. Pembimbing. Oke.
Pembimbing ini isinya objek. Kalau kita skripsi kan ada pembimbing 1, pembimbing 2 kan biasanya. Nah, karena objek isinya juga harus pasangan antara key dan juga value gitu. Misalkan pembimbing 1 gitu. Cahyo gitu ya. Misalkan. Lalu pembimbing 2 siapa yang nanya ya? Wahyu gitu aja. Kayak gini. Nih misalkan nih. Nah, sekarang kita coba. Kita save ya. Nih. Ini kita coba kita buka di browser kita. Terserah teman-teman mau pakai browser apa gitu ya. Oke, kita jalankan localhost, lalu apa tadi? API Fajar. Di dalamnya file JSON, kita buka data JSON ini. Oke, ini sudah kelihatan kan? Ini file JSON yang sudah kita buat. Ini mungkin teman-teman tampilannya nggak gini ya, nggak bisa disembunyikan gini ya. Ini karena saya sudah nginstal extension namanya JSON View. Nih, kalau teman-teman mau nginstal juga monggo silahkan. Ini JSON View nih. Ya, ini kalau misalkan kita matikan, ini saya refresh. Nah, nanti tampilnya kayak gini nih. Ini nggak bisa nih disembunyikan, dibuka, ditutup, nggak bisa. Tapi kalau kita mengaktifkan JSON View, nah tampilannya nanti bisa kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, untuk install ini teman-teman bisa cari di sini Open Chrome Web Store. Lalu tinggal dicari aja JSON View gitu. JSON View nanti di install gitu ya. Oke, kita kembali ke text editor kita. Ini udah gampang banget kan bikin file JSON. Nah, misalkan sekarang mahasiswanya nggak cuma satu nih. Misalkan mahasiswanya ada 2 gitu. Nah, ini bisa kalau kita pisahkan dengan koma, lalu ini kita copy misalkan. Lalu misalkan ini namanya diganti aja Bima gitu ya. Bima, umurnya ini misalkan 20. Nilainya pokoknya beda gitu ya, aktif. Ini hobinya apa ya? Ke hutan gitu aja. Apa sih ke hutan? Traveling gitu, traveling sama apa ya? Tidur gitu. Pembimbingnya ini misalkan siapa ya? Ajib gitu, sama misalkan Agung gitu. Oke, kalau kita save lalu kita lihat, nah ini akan error nih ya, kan error keluar sih hasilnya, cuman error karena ini bukan format JSON yang valid. Karena apa? Karena ini kita nggak bisa, ini apa ini objek dibagikan dengan objek gitu. Nah, kalau mau valid ini kita bungkus sebagai array. Jadi kalau sebagai array ini kita bisa buka dengan kurung siku, lalu belakang kita tutup juga dengan kurung siku. Kita save. Nanti kalau kita lihat di sini, nah bisa keluar kan, nggak error kan. Nah, ini sekarang sudah ada 2 mahasiswa. Yang pertama si Fajar sama si Bima. Oke, gitu ya teman-teman. Ini contoh sederhana membuat file JSON. Gampang. Sekarang teman-teman bikin apa namanya ini file JSON-nya. Misalkan isinya 5 gitu. Isinya 5 dan data diri kalian dan juga data teman-teman kalian. Masalah ininya ngawur aja nggak masalah sih. Gitu ya. Itu tadi kita udah belajar bagaimana membuat file JSON sederhana. Cuman kedepannya itu apa ya, kita jarang banget akan membuat file JSON secara manual seperti ini gitu. Kita nulis itu hampir jarang lah, sangat jarang atau hampir tidak pernah, karena biasanya ini langsung di-generate gitu. Jadi file JSON-nya itu di-generate, entah itu dari aplikasi kita gitu, misalkan dari array atau dari objek, lalu di-generate menjadi sebuah format JSON gitu. Jadi amat sangat jarang kita akan membuat sendiri kayak gini, data-data terus tulis sendiri, itu jarang banget gitu.
karena memang terlalu lama gitu kan kalau kita nulis satu-satu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke slide dulu. Jadi untuk bekerja dengan JSON menggunakan PHP ya, ada dua metode yang namanya JSON encode dan juga JSON decode. JSON encode itu untuk mengubah array atau objek yang kita punya menjadi JSON supaya bisa diakses orang, atau kebalikannya nih. Kita bisa pakai JSON decode. Kalau ini kita ngambil JSON, kita ubah jadi array supaya mudah dimanipulasi atau dipakai gitu ya. Dan untuk mengakses file JSON gitu, kita bisa pakai function yang namanya file get contents gitu. Ini salah satu cara untuk ngambil JSON gitu. Meskipun ada cara-cara lain ya gitu. Oke. Misalkan kita pakai JSON encode. Ini ya, misalkan kita punya kita punya array, misalkan array asosiatif gitu ya menjadi JSON. Misalkan kita simpan ke variabel $data, isinya ini ya. Lalu kita tulis echo ya, JSON encode data, maka hasilnya akan keluar kayak gini nih. Di parsing, diubah formatnya jadi JSON gitu. Lalu kebalikannya, kalau kita bikin pakai JSON decode gitu ya. Ini kita membaca file JSON lalu merubahnya menjadi array asosiatif. Misalnya nih, kita ambil ya nih, kita simpan dalam variabel contents, lalu kita gunakan function file get contents, lalu dalamnya misalkan nama filenya data.json. Lalu yang bawah ini opsional, kita bisa ubah standar encodingnya. Misalkan kita UTF-8 encode ya, lalu apa yang di encoding yaitu, setelah itu kita ubah string JSON menjadi array asosiatif gitu. Ini ya result JSON decode, lalu contents. Lalu kalau mau dirubah jadi array asosiatif, ini dikasih true, tapi kalau nggak ada nanti jadinya objek. Itu tergantung kebutuhan kita juga gitu ya. Nah, langsung aja kita praktek bagaimana kita mengimplementasikan JSON encode dan juga JSON decode gitu. Nah, sekarang kita kembali ke text editor kita. Sekarang kita bikin file baru nih. Misalkan latihan1.php gitu. Oke, di sini kita akan mempraktekkan atau mengimplementasikan function JSON encode. Kita merubah array ya, array menjadi format JSON nih. Ini misalkan kita buka dulu. Kita bikin PHP ya. Misalkan kita bikin array dengan nama mahasiswa gitu. Yang isinya misalkan apa ya, nama gitu, nama misalkan Fajar, lalu name misalkan ini gitu ya, ngawur ya. Lalu apalagi ya, nama name apalagi ya, jurusan gitu. Misalnya teknik informatika. Oke. Nah, ini misalnya kita Fardam mahasiswa ya. Kita save. Kita buka ya, kita buka di sini. Ini latihan 1 kita buka. Nah, ini bentuknya masih array nih, bentuknya masih berupa array. Sekarang kita akan mengubah si array ini menjadi format JSON dengan function JSON encode gitu. Oke, caranya adalah kita kembali text editor lagi ya. Di sini ini kita hapus saja. Misalkan kita simpan di $data, lalu kita pakai ini JSON encode. Lalu apa sih yang mau kita ubah gitu? Ini kan array mahasiswa. Lalu berikutnya kita tampilkan nih data. Oke, sekarang kita cek, kita refresh di sini. Nah, sekarang hasilnya sudah berupa JSON. Gitu ya teman-teman.
Nah, misalkan kita mau mahasiswanya ada 2 gitu. Jadi kita bikin dari array-nya ini ada 2 data mahasiswa gitu. Ini kita bungkus dulu sebagai, kita bungkus ya. Ini misalkan ini di sini aja lah. Nah, ini kalian bisa blok. Kalau di Visual Studio Code ini kita bisa pakai Shift Alt lalu kita pencet bawah. Nah, ini otomatis ngopi nih ke bawahnya ya. Ini kita kasih koma, lalu misalkan namanya ini Fajar, ini kan Rohman, ini nimnya misalkan beda gini, dia satu jurusan gitu ya. Kita save, kita kembali ke browser kita refresh. Nah, ini sekarang ada 2 data mahasiswa, yang pertama Fajar, yang kedua adalah Rohman gitu ya, gampang banget. Oke, ini kalau misalkan kita dari array nih. Nah, gimana kalau kita ngambil datanya dari database? Oke, gitu ya. Sekarang kita buka browsernya teman-teman. Kalian masuk ke admin. Lalu kalian bikin database. Nah, database sederhana lah. Buat kita praktek bagaimana kita ngambil data dari database lalu kita ubah jadi format JSON nih. Ini misalkan kita bikin apa ya namanya, database namanya apa ya, Epi Fajar gitu aja ya. Create, misalkan kita bikin tabel mahasiswa nih, isinya 4 aja nggak masalah. Lalu misalkan ini name, ini nama, lalu apa ya, alamat, nah, email, lalu jurusan gitu ya. Oke, misalkan ini Fajar, anggap aja 12, nggak usah banyak-banyak, 5 aja ya. Lalu Fajar, nama Fajar, misalkan nih kita tulis aja 50 gitu ya. Ini terserah teman-teman ya. Misalnya ini Fajar, email kita kasih 25 gitu aja. Jurusan ini kita kasih 25 juga lah. Kalau kurang tambahin aja sendiri gitu ya. Lalu mana nih? Ini primary ya. Name kan unik kan ya. Oke, misalkan ini udah jadi. Oke, kita save. Lalu teman-teman isi ya, isinya ngawur aja lah. Apa namanya? Isinya yang penting bisa kita buat praktek untuk apa namanya? Menampilkan data ya dari database ke JSON gitu. Misalkan namanya Fajar Rohman Hariri, emailnya dosendeso@gmail.com, misalkan jurusannya teknik informatika. Lalu name yang ini misalkan namanya Ahmad Ilham gitu, emailnya ilham@gmail.com misal. Lalu jurusannya juga teknik informatika gitu. Oke, kita bisa lihat nih isinya. Oke, kita sudah punya 2 data di database. Kalau mau nambahkan lagi ya monggo silahkan gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke text editor kita nih. Oke, ini kita jadikan apa namanya, komentar aja ya. Ini biar enak. Ini kita ubah jadi kontrol ya. Nah, sekarang kita akan ngambil data dari database menggunakan video, tapi ini videoan ya. Biasanya kan kita pakai kelas. Kalau ini yang sederhana, yang gampang-gampangan aja ya. Oke, pertama teman-teman tuliskan ini. Misalkan taktik ini ya, database handler, misalkan new video 4
pakai MySQL kan, MySQL. Lalu hostnya kita pakai localhost. Terus lalu dbname-nya apa tadi, database API Fajar ya. Ini sesuai apa namanya teman-teman, lalu koma, lalu username-nya apa, root, passwordnya apa. Kalau saya nggak ada passwordnya, kalau teman-teman yang ada passwordnya ya dituliskan passwordnya apa, atau user dan passwordnya database-nya teman-teman ya. Ini bergantung pada komputer masing-masing kan. Oke, berikutnya kita tuliskan ini, misalkan db $db misalkan kita apa ya, prepare gitu ya, lalu kita tuliskan query-nya select bintang from apa tadi, tbmhs ya. Lalu berikutnya db, kita execute. Berikutnya kita simpan di variabel mahasiswa. Lalu ini kita ngambil dari database ya, $db fetch array, fetch all ya, kita ambil semua datanya kan. Lalu kita pengen bentuknya jadi array asosiatif, jadi kita tulis pdo 2.2 lalu fetch aso gini ya. Nah, ini bentuknya apa, kembaliannya bentuk array asosiatif gitu ya. Kita save, lalu kita kembali ke browser. Ini kan kita udah ngambil dari database, lalu kita ubah jadi JSON gitu ya. Sekarang kita refresh. Nah, nih ini datanya kita generate nih, nggak manual kita tuliskan, kita ngambil dari database, kita ubah jadi JSON gitu ya, gampang ya. Ini misalkan nih kita kok import sih, kita masukkan data nih di sini, kita masukkan data lagi, misal nih ngawur lagi, misalkan Okvan Rizal gitu namanya, emailnya okvan@gmail.com misalkan, jurusannya matematika. Lalu ini misalkan namanya siapa ya, Ian gitu aja ya. Lalu emailnya ian@gmail.com, jurusannya biologi gitu, biologi. Ini ya, lalu kita save. Oke, sekarang kita punya 4 data. Nah, ini kita kan udah bikin, ini ngambil dari database lalu diubah jadi JSON. Nah, di browser ini kita refresh. Nah, sekarang udah nih keluar nih datanya si Ian sama si Okvan Rizal nih. Gitu. Gampang banget ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin kayak tadi di awal-awal kita belajar JSON, kita nuliskan data-datanya secara manual di file JSON. Itu sangat jarang. Jadi kebanyakan kita generate nih, nah dari array, nah dari objek gitu ya. Itu gampang banget. Sekarang kita belajar mengenai kebalikannya nih. Kita bikin decode nih. Oke, sekarang kita kembali ke text editor kita. Sekarang teman-teman bikin file baru dengan nama latihan 2.php gini ya. Dan buka PHP-nya. Lalu misalkan kita ngambil dari JSON ini nih. Kita akan ngambil dari file JSON ini, lalu akan kita ubah menjadi apa namanya, array asosiatif gitu. Oke. Jadi namanya data.json. Misalkan nih kita kasih nama data, lalu kita pakai function file get contents. Berikutnya kita tuliskan
apa namanya, file JSON kita apa gitu, nama filenya ya, kita kan pakai coba.json gitu. Nah ini kalau misalkan satu folder kan, ini kan satu folder sih dengan file kita. Kalau misalkan ini beda file ya tinggal dikasih beda folder ya folder lalu apa gitu ya. Atau mungkin ini dari mana ya, dari yang lain atau dari luar atau dari websitenya siapa, misalnya HTTP gitu, T2 CSS dari mana gitu ya. Oke, berhubung ini kita ngambil dari data ya, data.json. Oke, berikutnya ini akan kita simpan ke variabel mahasiswa, lalu kita pakai JSON. Tadi kan kita belajar encode nih, sekarang kita decode. Nah di decode apa? Dolar data. Lalu kita kasih koma nih. Kalau false atau nggak ada isinya ya, dia akan apa namanya, objek, karena kita mau jadikan array, ini dikasih true. Oke, berikutnya misalkan kita vardam nih, vardam mahasiswa. Oke, misalkan kita lihat sekarang hasilnya kayak gimana. Latihan 1 ini kita kan pakai latihan 2. Nah nih, jadi dari file JSON-nya tadi, format JSON-nya tadi sekarang sudah berubah menjadi array. Oke, jadi kalau array ini kita tinggal apa ya, bisa ngakses nih, gampang aksesnya nih. Misalkan ini kan berarti indeks ke 0, ke 1, misalkan kita pengen ngakses nama nih ya, kita pengen ngakses nama nih. Mana tadi, kita pengen ngakses nama, kita bisa tuliskan echo lalu mahasiswa, berikutnya indeksnya kan indeks ke 0 nih, lalu namanya apa, misalkan nama gitu ya. Misalkan ini kita hapus aja nih, atau kita jadikan komentar gitu aja. Kita lihat di sini, kita refresh, yang keluar namanya nih Fajar Rohman Hariri gitu ya, karena indeksnya ke 0 kan. Tuh, gitu ya, gampang sekali kita ngubah dari JSON menjadi sebuah array. Itu ya, gampang banget. Kita udah belajar decode, kita sudah belajar encode. Jadi bagaimana kita ngambil dari apa namanya, array atau dari database menjadi format JSON, atau juga sebaliknya, dari JSON kita ubah menjadi array. Gampang banget gitu. Kita kembali lagi ke slide. Nah sekarang ini gimana kalau kita pakai JavaScript nih? Kalau JavaScript nih juga ada dua metode yang harus teman-teman pahami, sama kayak PHP tadi. Yang pertama ada JSON gede semua ya, titik stringify. Yang kedua ada JSON parse. Sama. Yang stringify ini untuk mengubah objek menjadi JSON, sedangkan parse kebalikannya, dari JSON menjadi objek gitu ya. Nah ini caranya kalau pakai JavaScript. Untuk mengakses JSON-nya ada beberapa. Kita bisa pakai Ajax, kita bisa pakai vanilla JavaScript atau JavaScript murni, XML HTTP request, atau kita bisa pakai jQuery supaya lebih mudah gitu ya. Ini kalau misalkan kita pakai stringify, nah misalkan kita punya objek, lalu kita ubah stringify data, nanti keluar hasilnya menjadi JSON, sama kayak JSON encode tadi di dalam PHP. Nah kebalikannya ini kalau kita pakai parse, kita dari JSON merubah menjadi objek. Caranya kayak gini nih gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke apa namanya, text editor kita. Nah ini teman-teman bikin file baru dengan nama misalkan latihan3.html aja, karena nanti kita nggak ada PHP-nya. Oke. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, ini bisa kita nulis tanda seru lalu tab, nanti keluar nih, dibuatkan untuk struktur HTML-nya. Oke.
Ini sorry, nggak perlu, ini nggak ada juga nggak masalah, sorry. Ini lalu misalkan title-nya kita ganti latihan JSON. Oke, gitu ya. Lalu di bodinya kita akan bikin JavaScript-nya nih, script, text script. Lalu kita bikin file JavaScript-nya, kita tuliskan source-nya script.js, script.js. Ya, kita save. Lalu di sini kita bikin nih file JavaScript-nya nih, script.js. Oke. Nah, kita akan ngerubah dari objek menjadi apa namanya JSON. Oke. Sekarang misalkan kita bikin objeknya, misalkan kita pakai let aja ya. Kita pakai let mahasiswa gitu. Yang isinya objek kayak tadi, misalkan nama, sorry, misalkan lalu name gitu. Lalu email, misalkan oke. Misalkan lalu kita tampilkan gitu ya, misalkan konsol log, yang kita tampilkan mahasiswa nih. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke browser kita. Oke teman-teman, buka tadi namanya latihan3.html. Nah ini nggak akan keluar apa-apa. Karena apa? Karena kita emang mengeluarkannya di konsol nih. Nah, untuk ngelihatnya bisa diklik kanan, lalu inspect. Di bagian menu tab konsol silahkan dilihat nih. Nah, ini objeknya, isinya email, nama, dan juga name gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngerubah si objek ini menjadi format JSON nih. Caranya kita buka text editor kita, sorry. Kita bisa pakai ini, console.log, lalu kita ubah apa sih mahasiswanya dengan metode JSON stringify. Oke, stringify, lalu yang dirubah apa? Mahasiswa. Oke, sorry. Sekarang kita buka browser, lalu teman-teman refresh. Nah nih, sekarang yang sebelumnya tadi objek sekarang sudah berubah menjadi format JSON gitu. Gampang banget kan? Itu tadi kita kalau pakai stringify nih. Sekarang gimana kalau kebalikannya? Tadi kan kita dari objek kita ubah jadi JSON, sekarang kita ubah nih jadi JSON menjadi objek. Oke. Ini kita jadikan komentar aja, lalu di bawah sini kita siapkan ajaxnya. Misalkan nih ini let emboh, ini terserah ya namanya apa aja terserah. Lalu new pakai XML HTTP request, sorry, XML HTTP request, lalu kita emboh dot sorry on ready state change, lalu kita siapkan functionnya. Ini misalkan kalau ajaknya sudah siap ya, if misalkan emboh dot ready mana nih, ready state, ini isinya 4, lalu statusnya emboh dot statusnya ini 200. Nah, dia akan jalankan ini, sorry, ini kita let, kita simpan ke variabel mahasiswa. Lalu ini this, semua apanya responnya akan kita simpan di mahasiswa ya, this response text. Oke, lalu kita tampilkan di konsol log, ini mahasiswa. Oke, berikutnya di sini
kita open ya, sorry, mbo.open, lalu kita pilih metodenya apa. Metodenya kita pakai get, lalu file JSON-nya apa, karena kita pakai data.json nih ya, di sini kita tuliskan data.json, lalu kita pilih ini sinkronus atau asinkronus, karena kita pakai Ajax jadi asinkronus. Di sini tuliskan true, itu ya. Lalu setelah itu di mbo.send kita kirimkan. Oke, di save. Setelah itu kita refresh. Latihan 3 di refresh. Nah, ini keluar hasilnya nih. Tapi bentuknya masih belum objek. Ya, ini masih bentuk teks, apa namanya, JSON-nya ya, JSON, tapi ini bentuk teks. Nah, berikutnya kita ubah, kita parse supaya bisa berubah jadi objek. Nah, di sini nih. Nah, jadi kita pakai JSON dot parse. Lalu ini, kalau tadi kan kita ambil apa adanya kan, ini sekarang kita parsing jadi objek. Kalau kita refresh, nah nih sekarang sudah jadi objek gitu ya, gampang sekali. Ini kalau kita pakai vanilla JavaScript nih, atau JavaScript. Ini kalau kita pakai vanilla JavaScript nih, atau pakai JavaScript biasa ya, sederhana. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai jQuery? Ini jauh lebih mudah nih kalau pakai jQuery. Oke, ini misalkan kita kasih komentar dulu. Cuman ada yang perlu disiapkan. Kita scriptnya untuk pakai jQuery kan belum ada nih. Kita lihat di latihan 3 ya. Ini kan kita belum punya scriptnya sih untuk jQuery. Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman cari aja nih, kalian buka, kalian searching namanya jQuery CDN. Lalu kita buka di sini, daripada kita nulis ya. Ini kita ngambil online nih. Jadi kita apa namanya, file JavaScript-nya yang ada Ajax-nya ini dari jQuery kita ambil online, gitu ya. Nah, ini ambil aja yang paling atas. Kita bisa pakai yang uncompressed atau minified, ini yang sudah ada Ajax-nya. Kalau slim, salah slim minified ini tidak ada Ajax-nya. Nah, sedangkan kita kan butuh ada Ajax-nya. Misalkan yang pakai uncompressed. Nah, ini teman-teman bisa copy, atau ini aja copy gini. Lalu kembali ke text editor, taruh scriptnya di atas ini. Mana dari taruh, nggak mau ya, segini aja wis. Oke, kita save. Nah, ini kita ambil file JavaScript-nya ya, scriptnya itu online gitu, jadi kita nggak usah bikin lagi. Nah, di sini kita tinggal manggil nih. Ini gampang banget kalau kita pakai apa namanya, jQuery. Kita tinggal $.getJSON lalu nih ya, kita apa namanya, tuliskan file JSON-nya apa. Coba apa namanya tadi, data.json. Lalu kita jalankan nih, kita tuliskan function. Nah, apa yang akan kita tampilkan, misalkan data gitu. Lalu, nah ini kan hasilnya, data ini maksudnya datanya. Nah, enaknya di sini ini datanya langsung diparsing nih. Jadi ini dia langsung ngeparsing, kita nggak perlu JSON parse, nggak salah bikin kayak gini, nggak usah, langsung otomatis nanti kebentuk objek gitu ya. Lalu kita tuliskan di sini console.log data. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke sini tadi, mana tadi? Ini kita refresh. Nah, ini langsung jadi objek. Gampang banget kan?
Oh, jadi kalau kita pakai jQuery sangat singkat segini. Ini kalau vanilla JavaScript atau JavaScript biasa ya. Nih, jadi deh, jadi gampang banget kalau kita pakai jQuery, atau mungkin teman-teman punya metode lain ya monggo silahkan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bikin sebuah website sederhana nih, yang data-datanya kita ambil dari file JSON nih. Ini misalkan kita akan niru semacam punyanya Pizza Hut ini ya. Jadi kita akan ambilkan menu-menunya, deskripsinya, harganya berapa, gitu-gitu. Cuman nih teman-teman nggak perlu bikin file JSON-nya. Teman-teman sudah saya buatkan dan tinggal ngambil, sorry di mana ya? Oke. Nanti saya share ya, nanti tinggal di download lalu tinggal disimpan. Isinya nanti ada dua, ada folder img sama file pizza.json ya, pizza.json. Nah, di folder img ini ada folder menu yang isinya adalah gambar-gambar dari menunya gitu ya. Oke. Yang belum download silahkan download lalu disiapkan lalu disimpan aja di sini. Supaya sama, kita samakan cara menyimpannya ya. Yang pizza.json di luar, lalu foldernya sendiri. Tapi kalau mau disendirikan ya monggo silahkan. Yang penting paham bagaimana nanti cara memanggilnya gitu. Oke. Setelah itu kita kembali ke text editor kita. Oke. Sekarang kita bikin ini ya, sudah ada pizza.json, lalu image ini ya, ada menu dan seterusnya. Sekarang kita bikin new file, kita kasih nama latihan4.php gitu. Oke. Nah, sekarang kita biar gampang, kita pakai Bootstrap aja. Teman-teman buka aja get Bootstrap. Lalu cari starternya. Tinggal dicari starter template nih ya, tinggal di copy gitu aja, copy. Nanti taruh di sini, save gitu. Ini gampang, ini sudah ada script untuk manggil jQuery-nya, popper dan juga bootstrapnya bootstrapnya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bikin coding-coding lagi, tinggal pakai gitu aja. Cuman kalau di sini jQuery-nya pasti pakai yang min, dan ini slim, sorry kok min. Yang slim ini nggak apa ya, belum ada ajaxnya. Tapi kalau teman-teman butuh ajax nanti pakai yang ini nih, jQuery CDN. Nih, kalau uncompressed sama minified ini ada ajaxnya. Kalau slim sama slim minified ini nggak pakai ajax. Cuman di sini kan kita masih sederhana, kita nggak butuh nanti ajax, biarin aja seperti ini juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita coba dulu, kita buka misalkan apa tadi, localhost apa tadi, sorry, localhost API Fajar ya, API Fajar JSON latihan 4.php ini kan. Oke, ini keluar nih hello world gini ya. Oke, sekarang kita siapkan, kita tulis aja nih hello world-nya, ini dibuang aja enggak masalah. Ini kita kasih space aja biar enak nanti kita nuliskannya di sini. Lalu title-nya kita ganti misalkan my pizza gitu ya. Oke, misalkan my pizza gini. Oke, ini masih kosongan, kalau kita refresh ya, kosongan. Sekarang kita bikin menu nih. Nah, kita kan bikin kayak gini sederhana aja ya, nanti menu, terus nanti tampil ininya gitu ya, apa namanya, menu-menunya macam-macamnya apa gitu. Kita bisa kembali ke Bootstrap. Ini saya tutup aja ya Pizza Hut-nya. Nah, bikin kepengen aja ya. Kalian cari navbar. Sorry. Navbar. Oke, kita cari ini untuk bikin menu. Kalau mau ngetik sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kita mana ya? Navbar, nav. Nah, ini menu-menunya. Ini kalau mau pakai yang ini silahkan di copy yang ini. Kalau saya lebih nyaman pakai yang ini, saya copy yang ini gitu ya. Teman-teman terserah mau pakai yang mana. Tapi kalau mau sama kita pakai yang ini gitu.
Ini taruh di body, tinggal di paste aja di sini. Kita save, kita cek jadinya kayak gimana. Nah ini dan keluar kan menunya navbar, home, features, price, disabled gitu. Cuman di sini yang disabled pricing, fitur ini nggak perlu. Ini nggak perlu, spannya ini buang aja nggak apa-apa. Nah tinggal tulisannya misalkan all menu gitu, misalkan ini all menu, lalu navbarnya judulnya my pizza gitu, my pizza. Oke, udah ya, kita cek lagi jadinya. Oke, sudah my pizza, ini all menu. Biar enak kita gelapin aja ya, lightnya ganti dark. Tapi kalau teman-teman nyaman pakai light ya monggo silahkan. Ini kalau kita dark ini jadinya gini nih, gelap. Oke. Selanjutnya kita akan seperti di Pizza Hut tadi, nanti ada card-card di sini yang akan menampilkan menu-menu kita. Kita juga nggak usah repot-repot, kita cari aja di Bootstrap, kita cari card, lalu cari ya ini misalkan ini ya. Ini nanti gambar menunya kita di sini, lalu ini apa namanya, nama menunya, ini deskripsinya, nanti tinggal nambahin harga, terus di sini untuk tombol pesan gitu ya. Kita tinggal copy, lalu kita taruh di ini punyanya Nav, di bawahnya sini. Oke, sini ya, kita save. Kalau kita di sini kita refresh, mana tadi? Woi, nah card title, oke, ini ke my pattern ya. Kita ini kita bungkus saja, kita bungkus dengan div container, lalu misalkan di sini kita kasih div.row, row, misalkan ini ada tulisan gitu ya, satu gini, misalkan all menu gini, terus di sini ini punyanya kontainernya ini kita bungkus juga div. Nah gini aja biar cepet teman-teman, bisa gini div dot misalkan apa row. Nah langsung jadi kan ini. Nah ini cardnya kita taruh di situ, cardnya taruh aja di sini, kita save. Ini kita refresh, jadinya kayak gini. Ini biar ada batasnya, ini kita hapus aja nih, stylenya kita hapus, row-nya misalkan margin topnya berapa ya, margin topnya misalkan 3 gitu aja ya. Kita refresh, enggak. Oh ini row misalkan apa ya, kita mau ngebagi dalam satu halaman itu, ke kanannya ada 3 menu gitu ya, ada 3 menu, berarti di sini aja kita bungkus lagi pakai kolom nih, misalkan div dot kolom, kalau mau 3 berarti md 4 ini. Oke, cardnya dibungkus di sini aja, kita save. Nah nanti akan ada 3 menu yang ada di sini gitu. Ini biar lurus, sama-sama kita bungkus pakai kontainer aja. Navnya ya kita bungkus pakai kontainer juga. Tinggal bikin div dot container. Nah ini kita pindah ke sini, save. Nggak enak ya, leave container, sorry. Ini kita taruh sini aja, Ctrl X, Ctrl V ya, nggak bingung ya, kalau bingung di pause gitu ya. Ininya baru yang ditaruh sini nih.
save. Nah gini, udah, anggap aja kayak gini ya. Kalau teman-teman nyaman dengan tampilan yang tadi juga nggak masalah sih, cuman saya pakai kayak gini. Nah kita bikin sederhana ya. Nah sekarang misalkan kita nginputkan ini manual nih, manual kita ngambil dari filenya, ini kan img ini ya, img terus menu, ambilkan favorit gitu ya. Nih misalkan all menu, ini source-nya, nah ini image source-nya misalkan kita ambil dari image, lalu menu slash, kita bisa lihat aja di pizza.json, anggap aja kita pakai meat lover ya, salah satu nama filenya kita taruh sini, kita save, kita cek. Nah ini gambarnya udah keluar nih, paham ya ini ya. Jadi kita ngambil secara manual, secara biasa, ini data mana tadi berarti meat lover ini ya, kita ambil secara manual nih meat lover ini ya, jadi keluar. Terus misalkan kita kembali ke text editor, misalkan namanya juga kita ngambil dari sini, misalkan namanya meat lover gitu, meat lover. Lalu deskripsinya kita juga ngambil dari sini misalkan. Lalu ini yang belum ada apa nih, ini misalkan ini kita tulis pesan ya, pesan. Terus yang belum ada ini harga. Ini bisa teman-teman shift alt bawah ini kayak copy, terus kita taruh di paste di bawahnya gitu. Misalkan harganya Rp 50.000 gitu misalkan contoh. Lalu kita refresh di sini. Nah ini keluar nih. Ini gambarnya, namanya meat lover, deskripsinya ini, harganya segini, lalu ini ada tombol untuk pesan, gitu kan. Nah sekarang kita akan menampilkan semua data menu yang kita ambil dari file JSON. Paham ya? Kita kan sudah punya file JSON ini, pizza.json ini kan berisi tentang menu-menu yang kita akan tampilkan gitu. Nah, dilihat dulu, ini strukturnya adalah ini objek yang di dalamnya ada pasangan key value kan. Key-nya adalah menu, value-nya ini ada array ya, array yang isinya masing-masing menu. Gitu ya, paham ya? Oke. Berikutnya berarti kita siapkan, kita akan tampilkan di sini. Tulis saja di atas sini ya. Kita akan ngambil datanya dari JSON, kita ubah menjadi jadi array. Berarti kita tinggal nulis PHP di sini. Kita misalkan kita simpan di data, ini data kita ngambil file JSON kan, berarti kita pakai file get content. Lalu nama filenya apa? Karena kita satu folder, jadi cukup dituliskan pizza.json. Kalau ternyata teman-teman ini ditaruh di folder apa gitu, misalkan folder data ya data slash gitu ya. Karena kita satu folder, jadi gini aja cukup. Berikutnya kita decode, karena ini dari JSON kita ubah jadi array, berarti kan decode. Misalkan kita simpan di menu sama dengan JSON decode, lalu di dalamnya ini berarti $data. Oke. Terus kalau kita mau merubahnya dari array asosiatif, berarti sini kasih true. Ini ya. Misalkan ini kita vardam dulu lah, vardam. Kita pengen lihat isinya dari menu. Oke, kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini udah keluar. Ya, jadi kita sudah merubah file JSON-nya tadi jadi bentuk array asosiatif. Kita kembali lagi ke sini. Ini misalkan kita pengen ngambil nama meat lover aja nih, misalkan meat lover. Berarti kita lihat nih. Berarti ini objek menu, indeksnya indeks ke berapa? Indeks ke 0. Pertama kan berarti ke 0 ya. Lalu nama. Ini value ini namanya apa? Nama gitu. Misalkan kita pengen manggil itu atau menampilkan itu, kita bisa kayak gini, menu, lalu berarti kan objeknya objek menu ya. Kita tuliskan dulu menu. Lalu indeks ke berapa? Indeks ke 0. Lalu namanya apa tadi? Nama. Akan saya save. Ini saya refresh.
keluar nih meat lover gitu. Paham ya? Oke. Jadi ini biar kita nggak ribet nulis menunya double ya. Jadi kita timpa saja di sini. Misalkan dolar menu sama dengan dolar menu di sini menu. Oke, teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi kalau kita menuliskan dolar menu berarti seperti kita menuliskan ini gitu. Kita timpa biar nanti nggak ribet kita nulis ini lagi gitu. Ini misalkan kalau seperti ini kita mau menampilkan hal yang sama kayak gini, kita cukup echo misalkan dolar menu langsung indeksnya nih, indeks ke 0 lalu nama kayak gini, nanti keluar meat lover. Kita save lalu kita refresh, nah ini keluarkan meat lover. Oke gitu ya, jadi gampang banget. Nah sekarang ini kita jadikan komentar aja nih. Oke, sekarang kita kan mau menampilkan semua data nih. Kita ingin menampilkan semua data yang ada di file JSON ke dalam website kita. Oke. Berarti ada perulangan karena datanya kan banyak nih. Pizza ini kan datanya banyak nih. Nah, berarti ada perulangan. Kita bikin perulangannya. Yang mau kita ulang ini kan card-nya ini. Card-nya ini yang mau kita ulang kan. Kalau card-nya ingin kita ulang berarti mana yang mau diulang? Nah, ini ya. Cardnya, my pizza, all menu. Nah ini ya cardnya ini yang akan kita ulang nih. Paham ya? Oke, misalkan kita tuliskan di sini aja. Kita buka tag PHP karena langsung echo ya. Ini kita kasih gini aja langsung. Kita tuliskan nih for each apa tadi, misalkan dolar menu as row. Oke. Ini titik 2 bukan titik koma ya. Sorry kenapa ini gini nih. Ini lalu kita tutup di sini berarti tag PHP ya. Misalkan ini apa, n for each. Oke. Kalau kita refresh, sorry. Oke, sorry ya. Jadi ini sudah keluar sebanyak data yang kita punya di file JSON. Oke. Berarti ini kan masih sama kan? Ini kan masih sama, berulang-ulang kita belum ngambil data dari file JSON-nya. Berarti yang perlu kita ubah, yang perlu kita ubah adalah mana nih? Oh ini ya. Jadi namanya, deskripsinya, lalu harganya dan sebagainya ini kita ngambil dari array yang sudah kita bentuk dari file JSON. Oke. Nah ini sama kayak kita manggil data yang ada di database gitu. Kalau yang udah terbiasa bikin, kita tinggal manggil aja nih. Misalkan meat lover, di meat lover berarti kita manggil dari ini. Misalkan ini kan sudah echo ya. Misalkan berarti kita manggilnya dari row lalu isinya apa? Karena ini gambar berarti row apa nih? Gambar. Kita save, kita coba cek dulu, kita refresh. Nah nih gambarnya sudah ganti-ganti nih sesuai dengan yang ada di array yang sudah kita bentuk dari JSON ya. Ini udah ganti-ganti, tinggal namanya, deskripsinya dan juga harganya. Ini tinggal kita ganti aja nih. Misalkan ini juga kita copy aja biar cepet ya. Row gambar ini berarti nama, lalu ini berarti apa tadi? Deskripsi ya.
ini deskripsi, ini harga, enggak, udah. Oke, ini kita refresh, keluar nih. Ini kan sudah sesuai meat lover, super supreme, tuna melt, pernah nih black pepper chicken dan seterusnya, gitu ya. Jadi gampang banget. Jadi ini kita sudah bikin website sederhana yang menunya, website sederhana ini misalkan jualan makanan ya, misalkan di sini pizza, yang menunya kita ngambil dari file JSON gitu. Oke, gampang sekali. Nah, untuk tugasnya teman-teman di rumah, silahkan bikin semacam ini, tapi websitenya itu terserah teman-teman gitu. Jadi ini kan contohnya pizza ya, kita ngambil dari Pizza Hut. Misalkan teman-teman cari aja website apa yang jualan apa, atau misalkan di sana ada data-data apa saja, kalian bikin file JSON-nya. Karena untuk belajar nggak apa-apa teman-teman bikin file JSON-nya sendiri. Nanti bikin file JSON-nya manual ya, kayak gini misalkan, ini bikin manual, lalu isi dengan misalkan 5 data gitu aja, terserah. Kalau menu berarti ada 5 menu. Lalu bikin web semacam ini nih, yang menampilkan data-data yang diambil dari file JSON-nya. Gitu ya teman-teman. Gampang banget nih, semoga teman-teman nggak kebingungan. Kalau ada yang bingung silahkan tulis saja di di diskusi atau di komentar. Jadi kesulitannya di mana atau kesusahannya di mana gitu. Dan semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat, dan semoga teman-teman ya, tapi kalau video kan gampang ya, kalau kecepatan nanti tinggal di pause gitu aja. Oh iya, tadi saya juga lupa ya ngasih tahu kalau ini kan kita ngambil starternya Bootstrap, yang di sini JavaScript, Popper sama Bootstrapnya kita ngambil secara online nih. Ini ya, ini online. Ini juga online. Nah, misalkan teman-teman nggak connect dengan internet, teman-teman tinggal tinggal download aja ya, download file-filenya secara manual, lalu taruh di misalkan di sini atau di folder mana terserah. Nah, nanti source-nya ya merujuk di lokasi file tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan kok nggak bisa, kok nggak keluar, kok nggak gini-gini, nah mungkin karena nggak connect internet, karena memang ini kita online nih, gitu. Nah, jadi kalau enggak ya harus disiapkan filenya, gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham silakan sekali lagi bisa nanya-nanya di komentar atau di diskusi. Oke, sekian ya untuk video kali ini, untuk pelajaran JSON kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.